pencipta secara langsung, sebutannya Laduni lah atau apa gitu. Jadi apapun yang kamu rasa bisa jadi diberikan oleh penciptamu, bisa jadi dari pengetahuan di masa lalumu, bisa jadi menerap dalam panca inderamu atau pengalaman hidupmu gitu. Ya, bagus. Ya, silakan. Terima kasih sebelumnya. Selamat malam semua. Malam juga, Bang. Ini ya sekedar menambahkan dari teman-teman tadi yang mungkin berkesinambungan semua antara akal ya, rasa. Terus ada tadi dari Kang siapa itu, Kang Ren ya, yang menyebut speaker itu di tempat di belakang kepala kita, itu memori internalnya. Untuk wilayah hati itu ada memori eksternal yang disebut dengan akal itu. Nah itu akal itu jadi beda ya, antara pengetahuan dan ilmu itu beda. Mungkin ini kita mungkin terpengaruh narasi-narasi orang umum yang mungkin dia juga sendiri nggak mengetahui apa yang dia bicarakan. Akhirnya kita menyamakan antara ilmu dan pengetahuan. Nah, ilmu sendiri itu punya wadah khusus yang akal, itu yang membedakan antara manusia dan hewan dengan makhluk-makhluk lain. Itu makhluk lain nggak ada yang punya akal, itu cuma diberikan ke kita manusia itu. Nah ini pemfungsiannya juga nggak sama. Jadi yang di kepala itu cuman gambaran apa yang hakikinya kemanusiaan kita, yaitu yang ada di wilayah hati. Bisa diterima mungkin ya saya sampaikan. Halo. Iya. Lanjut. Bisa saya lanjutkan gitu. Lanjut. Maksudnya gini, Kang poinnya kayak gimana poinnya Kang? Ini saya belum ke poin ya, jadi cuma mendefinisikan aja dari kata-kata awal. Jadi biar nanti ngerucut ke poinnya itu. Jadi wilayah yang dibilang di wilayah otak itu tadi, semua titik-titiknya itu sama persis dengan yang ada di wilayah hati. Jadi yang dimaksud dengan kolb itu gambarannya yang kayak di kepala kita itu. Jadi ada mata, ada penciuman. Makanya mereka-mereka yang dikasih kesempatan untuk terbuka hijab, dikasafkan, itu ada yang dia itu punya kelebihan di mata hati. Mata hati loh ya, bukan mata batin, indera keenam yang di kening itu bukan, tapi mata hati. Jadi ada yang dibukakan mata hatinya, ada yang dibukakan indera penciumannya, ada yang dibukakan pendengarannya. Jadi mungkin waktu dia dibukakan kasaf itu ada orang rasanya mungkin di tempat mana, itu dia bisa dengar. Nah itu salah satu contoh kasaf yang dibukakan indera di wilayah hatinya. Terus masalah rasa juga begitu sama. Di rasa yang di jasad kita itu juga ada, itu juga ada di otak. Termasuk alatnya kan kita tahu semua itu lidah, tangan ada juga kayak gitu. Itu sensornya di kepala juga ada. Nah, wilayah hati juga sama. Nah, cuman yang membedakan kalau kepala itu semuanya memakai dua alat. Jadi pendengaran ada dua kuping, bola penglihatan ada dua mata. Makanya wilayah kepala itu masuknya ke ranah
ramalan. Jadi ada kemungkinan benar, ada kemungkinan salah. Itu semua wilayah kepala. Jadi wilayah kepala itu masuknya ke wilayah ramalan. Karena semuanya memakai dua alat pandang. Itu gambarannya. Kalau wilayah hati itu pasti benar. Karena dia cuma memakai satu alat, yaitu nur ilahiyah. Makanya kalau di ceritanya Jenar itu kan sebetulnya sanepannya dari kesimpulan keilmuan tasawuf yang disimpulkan oleh Siti Jenar yang dimasukkan ke wilayah Nusantara. Jadi kalau wilayah kepala itu dimatikan atau disembelih, maka yang keluar itu memancar itu Allah itu gambaran dari kesimpulan-kesimpulan yang dirangkum oleh Wali Songo. Maaf Kang Alit, saya potong sebentar Kang Alit. Iya bang. Nanti boleh dilanjut Kang Alit, saya potong sebentar. Mim, saya izin les dulu. Nanti boleh saya lanjut lagi ya di live berikutnya. Oke, terima kasih. Sebenarnya yang baru tadi dibahas itu kaitannya dengan kenapa saya angkat hati dan akal. Karena kan ada perintahnya Allah itu di dalam Al-Quran di surat Yunus ayat 100. Nanti mungkin kita bisa baca sama-sama. Itu menariknya dikatakan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan azab kepada orang yang menggunakan akal. Alladzina la yaqilun. Jadi itulah kenapa saya ingin melihat dulu ini bagaimana kita memahami antara hati dan akal. Tapi mungkin next time untuk bahasanya. Saya izin dulu karena sudah malam. Oke, makasih bang. Mari. Mim. Kemana Ren? Aku mau jadi seru. Kemana dirimu? Iya mas. Saya mau izin les dulu. Oke, Juga dia. Oke, makasih ya bang. Nanti kita diskusi lagi lanjut. Saya mau undangannya besok apa. Kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalam kenyataan yang kita alami sehari-hari, pembuktiannya di dalam diri kita, sebenarnya akal itu adalah bayangan. Nah, tempat pengungkapannya adalah dalam hati. Hati itulah akan menimbulkan suara. Kalau menurut pengalaman pribadi seperti itu. Akal itu memang punya ilmu, jangan lupa. Iya. Oke. Tunggu dulu bang, saya potong. Saya potong dulu ya. Tadi saya belum selesai rumusan masalah saya dengan Pak Fika. Pak Fika masih bisa menjelaskan secara tasawuf Pak Fika? Oke, saya jelaskan setahu saya ya, pemahaman saya. Nanti biar dilengkapi oleh teman-teman gitu ya. Kalau kita bicara tasawuf, sufisme gitu kan, itu kan sebenarnya muncul ya dalam tradisi Islam itu pasca masa Rasulullah gitu. Nah, dalam perspektif mereka, karena beberapa tokoh ini ya, paling terkenal itu kan Imam Al-Ghazali ya. Sebelum sufisme nanti masuk ke tanah Nusantara itu sudah beda lagi, ada banyak sekali sub mazhabnya atau cabang-cabangnya ya. Karena kalau sudah masuk ke tanah Nusantara itu nanti bisa dikolaborasikan dengan kearifan lokal, dengan budaya setempat dan seterusnya gitu. Nah ini yang saya tahu sejak awal kemunculan kelompok sufisme ini gitu. Jadi yang disampaikan tentang rasa oleh hostnya tadi itu sebenarnya bukan sekedar pengalaman emosional atau sensorik gitu. Tapi melainkan motif utama pengenalan terhadap sang ilahiyah atau sang maha kuasa atau Tuhan ya. Atau mereka menyebutnya ma'rifatullah dan sejenisnya gitu. Nah rasa dalam sufisme ini adalah sebuah perjalanan spiritual, pengalaman batin yang melampaui nalar dan logika gitu. Ini bukan berarti para pelakunya tidak punya nalar dan tidak punya logika ya. Memang syarat untuk
bersufisme ini memang cara berpikirnya beda gitu. Kita harus mengabaikan konsep-konsep teori atau bahkan mungkin realita dalam ranah pengetahuan atau logik gitu. Nah, ini akan terjadi yang namanya penyingkapan langsung, yaitu sebuah fenomena untuk merasakan kehadiran keilahian ini secara internal gitu. Jadi tidak hanya berdasarkan bacaan-bacaan dari teks, kitab suci, hadis, tafsir, atau berdasarkan pendapat argumentasi para ulama-ulama sebelumnya gitu. Tapi mereka para pelakunya langsung memiliki pengetahuan dan memiliki perjalanan itu. Mereka sendiri mengalaminya secara internal gitu. Nah, kemudian ini semakin menarik gitu. Karena sufisme ini berkaitan dengan rasa tadi itu ya, ini lebih utama dipandang, dianggap lebih utama daripada pengetahuan rasional gitu. Ilmu yang diperoleh dari buku dan logika itu dianggap hanya sebagai awal perjalanan. Namun untuk sampai bisa ke level hakikat ilahiyah ini, para sufi menempuh jalan untuk merasakan langsung kehadiran Tuhan dalam kolbu mereka, dalam hati mereka ya. Nah, bagi mereka yang sudah mengetahui, yang sudah paham akan eksistensi Tuhan Sang Maha Pengasih ini, mereka meyakini bahwa keberadaan Tuhan itu ada di setiap hembusan nafas kita gitu. Jadi kita seolah-olah dimonitoring, diawasi setiap perilaku kita, sikap kita, ucapan kita, bahkan berpikir kita itu termonitor, sehingga di sana akan terjaga moralitas, kemudian kebijakan, tanggung jawab sosial, dan seterusnya gitu. Jadi kalau bisa dianalogikan ya, para sufi ini mengumpamakan gitu ya, ibaratnya antara gula dan rasa manis gitu. Untuk mengetahui bahwa gula itu manis, itu adalah sebuah tradisi ilmu pengetahuan ya. Tapi untuk mencicipinya itu adalah masalah rasa gitu. Jadi untuk tahu bahwa gula itu manis, Anda bisa baca itu dari literatur yang ada. Tapi untuk mendapatkan pengalaman langsung, Anda harus mencicipinya. Tidak hanya sekedar meyakini, tapi Anda merasakan, dikecap, ya, ditelan, oh iya manis. Oh iya berarti ini benar, teks ini benar, dalil ini benar gitu. Nah semacam itu ya. Jadi ini kalau kita bahas nanti akan berkaitan dengan ritual-ritual untuk mencapai ke sana, dan ini sangat teknis. Dan di setiap mekanisme ini tentu berbeda-beda gitu. Jadi langsung saya simpulkan saja bahwa rasa dalam konteks sufisme ini bukanlah pelengkap pengetahuan, tapi inti dari pengenalan sejati. Ya, bahwa rasa ini adalah bentuk pengalaman spiritual yang menghidupkan hati dan menyatukan manusia dengan Sang Maha Pencipta. Nah, seperti itu kira-kira ya. Tapi kalau saya pribadi sih, saya sederhanakan saja bahwa rasa dalam konteks spiritual ya. Karena sufisme ini sebenarnya bukan tradisi Nusantara, ini kan dari Jazirah Arab begitu. Rasa dalam harapan yang disampaikan oleh host itu adalah bentuk eksploitasi ya, tentang persepsi kita, di mana panca indera kita mengamati sebuah fenomena alam semesta. Setiap orang boleh mendefinisikan rasa itu berdasarkan keyakinan, pengetahuan, dan juga pengalaman secara internal. Jadi harusnya setiap orang itu beda-beda ketika ditanya tentang definisi rasa ini. Dan itu tidak apa-apa, memang harus beragam. Yang namanya keyakinan itu memang harus berbeda, tidak bisa diseragamkan, tidak bisa dibakukan, bahkan diformulasikan, sehingga akan terjadi sebuah dinamika dalam kehidupan di tatanan sosial itu. Kira-kira itu, Mas. Ya, memang di kebenaran absolut itu kalau diuraikan ya berbeda-beda. Iya betul. Dan memang semuanya nggak boleh dicabut kalau kita bicara ini. Aku nggak nanya lagi soalnya. Orang tambah merasa itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan Pak As. Kalau saya dari Sumatera Utara, Kabupaten Lampung Selatan. Kalau masalah dibilang Vika itu tadi itu kan perjalanan.
Yang jelasnya ini kan kita disuruh kembali. Jadi kita harus tahu dulu tempat-tempatnya yang harus kita tempatkan. Nah, yang jelasnya paling utama itu yang maha Allah. Iya. Ganti-gantian kali. Ganti-gantian Pak. Iya. Yang kedua itu ruh, yang ketiga itu jiwa, yang keempat jasad. Sementara perjalanannya itu kan bukan menuju langsung Allah atau yang maha kuasa. Jadi kalau kita mau menuju jiwa yang tenang atau hati yang tertutup bisa terbuka, itu kan hati ini kan sekarang ini tertidur dia. Jadi kan ini mau kita bangkitkan, kita hidupkan. Jadi awal mula itu harus kita tanamkan kejujuran di dalam diri. Jangan kita tanamkan kesombongan dalam diri. Nah, di situ dapat paham kan. Yang kedua kita itu harus bersabar. Karena yang di luar jasad ini kotor semua kalau larinya ke empat anasir. Jorok semua itu. Jadi cara kerjanya kita bersihkan dulu dari kotoran itu. Setelah kita bersihkan, kita sucikan, baru kita maha sucikan. Barulah bisa nanti ketemu maha kuasa. Karena roh ini hanya sedikit yang diberitahu. Sementara di alam jiwa itu tadi masih tertipu sama setan atau sama jin. Karena jin dan manusia itu disuruh beribadah. Jadi manusia ini tadi untuk berbuat baik ke sesama manusia ini berat. Kalau untuk menuju ke situ ya, jadi kita nggak usah paham dalam kali. Karena apapun ceritanya itu yang diawali awal marifatullah, mengenal agama itu melalui mengenali diri kalau kita mau mengenal Tuhannya. Sementara diri kita itu tidak bisa kita kendalikan. Karena sudah membawa sifat-sifat yang baik itu. Karena manusia ini digerakkan akal melalui zat-zatnya itu sampai membuka sifat. Nah, kan di sini sekarang ini. Kalau kita menuju ke sana, pelan-pelan. Yang takabur melalui pakai hawa nafsu yang kan menyatu gitu sama jiwa. Harus bisa menerima kenyataan diambil dari rukun iman yang kanan qadar dan qadir. Itu harus kita imani baik dan buruk. Kita mau tetap di mana ini sekarang, di baiknya apa di buruknya? Kalau disuruh Allah itu kan yang maha pengasih lagi maha penyayang. Itu harus kita kerjakan. Karena itu udah salah satunya unsur sifat yang nyata apabila kita kerjakan sesama manusia pasti orang itu belum tentu pun bisa senang sama kita. Tapi kalau yang murka atau celaka atau dibilang gimana ya? Dibilang bahasanya saya pun ini agak karena kan saya bukan orang dibilang bukan orang agama, saya ini orang awam kan begitu. Saya titik apanya ini kan agak paham lah kan begitu karena udah saya alami. Apa namanya itu? Kita di sini harus bisa lah menjaga sikap kita itu tadi kalau kita mau menuju ke hati ini tadi karena hati ini nggak bisa dicampur-campur dengan baik dan buruk. Nanti hasilnya berbeda. Jadi lebih baik jujur daripada berbelit-belit itu yang sesungguhnya. Yang harus dipelajari. Karena apa? Kita udah tahu semua seluk-beluk. Kita udah tahu sifat-sifat itu siapa. Itu kan digerakkan oleh Allah melalui dari zat. Ini langsung poin-poin aja bisa kita nyatakan. Karena apa? Kita lah pintar dan berilmu itu anugerah. Kebanyakan manusia memakai pikiran kurang sehat. Itulah poinnya. Jadi kita harus bisa menyadari sadar kita salah, sadar kita berbuat salah, sadar kita berbuat baik. Cuman kesadaran kita itu belum diterapkan. Apalagi dibilang cerita nalar. Nalar itu sudah bisa membedakan mana baik dan paling terbaik. Itulah nalar. Buruk menjadi baik itu hidayah. Baik menjadi lebih baik itu ya karomah.
Itu dia, udah. Itu aja dulu yang saya sampaikan. Mana tahu ada saya silap atau salah atau yang kurang pas. Tolong dirilis, tolong dicek. Mana tahu kan begitu. Mohon dicek bahasa saya itu tadi kira-kira mana yang menyalah di situ. Izin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Geget. Ini Pak Geget ada nggak ini monitor nggak ini Pak Geget? Baik, host. Lanjut nyimak, host. Silakan Pak Geget. Dari tadi Pak Geget diam aja nih. Lanjut, host, nyimak, Mos. Oke, silakan Bang Eri mungkin. Bang Eri monitor enggak? Host, orang-orang Sufia menyebut kontek latifah itu adalah tempat-tempatnya nafsu itu. Itu sebetulnya hanya bagian analogi di daerah dada untuk menyebutkan ini kemungkinannya adalah bagian-bagian nafsu itu di lambung itu ada nafsu tersendiri gitu. Di lambung ada nafsu tersendiri. Maka area-area diletakkan pada dada sebelah kiri, lalu dada sebelah kanan, lalu ditarik lagi dada bagian atas, kan gitu ya. Pas. Sampai ke tengah-tengah di antara dada, lalu latibah dua di bagian kepala, kan gitu ya. Itu cuma analogi sebetulnya. Itu bagian-bagian. Jadi semua di tubuh ini memiliki kebahagiaannya masing-masing atau nafsunya masing-masing. Ada gambaran maksud saya? Iya. Semua tubuh ini memiliki nafsunya masing-masing. Tubuhnya fungsinya masing-masing gitu ya. Iya. Artinya kalau ngomongin kolbun, bahasa kolbun ini Imam Al-Ghazali memandang areanya adalah 4 sebetulnya. Areanya itu pertama sudur itu adalah bagian dada atau kolab itu adalah hati, esensi rohani manusia. Fuad itu hati lebih dalam, sedangkan lub inti terdalam. Gitu. Itu analogi Imam Al-Ghazali untuk menerap 4 perkara itu. Sedangkan bagian kepala dinamakan emosional gitu. Yang yang 3 ini talamus, hipotalamus, pituitary gland gitu. Ini adalah bagian yang menghasilkan cairan ke kepala dalam kondisional. Kamu bahagia, kamu senang, kamu tenang, kamu marah, kamu kecewa. Itu diaktifkan di kepala cairannya. Kondisionalnya, kamu akan merasakan daerah dada ataupun apapun. Karena nilai oksigen itu ditentukan, itu adanya di jantung. Termasuk racun kan gitu ya. Kalau memang kolbun itu menerapnya memiliki pengetahuan, karena apapun yang akan ditarik ke kepala itu tergantung di jantung dulu, host. Nilai oksigen termasuk darah dan protein. Jadi maksudnya otak itu adalah pusat begitu. Ya, pusat data dan memori. Jadi kata hati ini hanyalah analogi. Ya, bisa jadi ke situ, bisa jadi kalau tadi kan siapa tadi Kang Heri, Kang siapa tadi Haris, gitu. Kang Rain. Kalau pandangan dia adalah semuanya ada di bagian kepala. Oke, ini adalah tempat kedudukannya yang gambar saya ini kan gitu ya. Kadang kalau Sufia memandang kecerdasan kolbun, konteks spiritual itu bisa jadi itu adalah hanya analogi gitu. Bisa jadi ya analogi kecerdasan kolbun ini yang tidak bisa terbatas. Maka sumbernya kehidupan ataupun apa ternyata tergantung nilai oksigen ataupun apa kan gitu. Berarti yang dinamakan hati di dalam dada itu kurang relevan ya? Enggak relevan. Relevannya gini, kamu marah pasti napasmu tidak stabil.
Oke. Berarti pemompaan jantung itu akan banyak nilai oksigen menjadi rendah sehingga jantungmu keras. Kan gitu ya. Memompa darah dan nilai oksigen ke bagian kepala itu tidak stabil. Maka cairan di bagian kepala akan mengaktifkan keadaan kondisional dirimu. Kamu lagi kecewa, marah, kan gitu. Maka lambung pun menerima perintahnya. Asam lambung menjadi penuh, menjadi aktif. Maka bagian saraf menerima perintah reaksi muka menjadi kejut. Kan gitu ya. Itu. Maka orang-orang Sufiyah memandang bagaimana mengendalikan kemarahan, kekecewaan. Ya kendalikan dulu nafasmu. Seolah-olah zikir nafas nufus kan gitu ya. Tenangkan dengan nafasmu itu zikir nafasmu. Kan gitu ya. Kalau sudah paham zikir nafas nufus maka menjadi zikir rasa sampai ke zikir kolbun kan gitu bahasanya. Saking rahasia menjadi rahasia karena tidak bisa diucapkan lagi oleh lisan, tidak bersifat jahat lagi atau nafas lagi. Paham gak? Saya permudah begitu. Jadi maksudnya biar saya bisa pola pikirku tentang hati dan pikiran gitu maksudnya biar bisa lebih terarah lagi. Hati itu bisa jadi konteks jantung itu adalah menerapkan hanya analogi bagian dari yang tidak bisa dijelaskan, tapi hanya penciptalah yang tahu bahwa itu memiliki kecerdasan yang luar biasa. Sufiyah memandang sampai ada 7 lapisannya, kan gitu ya. Di dalam hati itu. Karena tidak bisa dijelaskan memang secara ilmiah bahwa hati itu memiliki banyak variabel. Di situ ada penetra racun, nilai oksigen, pemompa oksigen, kan gitu ya. Nilai protein ataupun apa, termasuk di ginjalnya sendiri, kan gitu yang di bagian bawah. Dia menceritakan bagaimana hebatnya nilai sesuatu jantung itu. Berarti yang bisa diilmiahkan itu otak ya karena ada kedudukannya. Tapi kalau hati ini masih masih abu-abu untuk menganalogikannya begitu ya. Iya. Karena bagian dari memori di jantung ini sendiri, karena setiap darah yang mengalir itu menyimpan memori pengetahuan. Makanya sumbernya darah sendiri adanya dari keturunanmu, itu dari genetika, semua dari kakek moyang buyut itu tersimpan dalam tulang sulbi. Di situ tempatnya sel darah putih, sumbernya sel darah merah. Bahasan yang kayak gini nih, anu juga ya, apa maksudnya? Ada yang jelas, terus kayak hati itu kan masih rabun-rabun kemana arahnya, begitu. Maka saya tidak bisa memaksakan untuk analogi Sufiyah untuk bisa menjelaskan dalam konteks ilmiah, tidak bisa. Kenapa? Karena itu ranah agama, konsep spiritual itu. Gitu. Lalu konteks ilmiah hanya sebatas sampai kecerdasan emosional, baru di situ. Bukan berarti belum mencapai atau apa, mungkin pengetahuan atau apa, baru paham di situ area-area gitu. Maka kesadaran menurut psikologi, ilmu kesadaran dalam ilmu psikologi itu nanti Pak Fika yang lebih detail karena beliau ahlinya juga gitu. Itu baru di kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional. Sedangkan normatif orang-orang beragama atau ritualisme atau Sufiyah itu menggunakan kecerdasan spiritual itu menggunakannya kolbun. Dengan banyak analoginya gitu. Jadi Orang budaya itu lebih baik jujur di dalam hati itu tadi kita tanamkan kejujuran, itunya obatnya tadi itu.
Jadi itu nggak campur baur, itu aja dulu yang kita buatkan tadi. Kejujuran dulu, kejujuran. Tanamkan dulu kejujuran. Nanti itu akan terbangun sendiri itu nanti kolbu itu nanti. Puat apa segala macam pengakuan itu tadi. Iya, yang dimaksud di sini Bang, apa ini kedudukannya. Kebetulan Yai tadi menjelaskan kalau di otak itu kan semua ada kedudukannya itu di dalam gambar. Nah, kalau hati yang saya pertanyakan tadi tentang hati itu adalah perasa atau tempatnya rasa. Tadi tidak ada yang mengatakan bahwa betul-betul hati itu di dalam, maksudnya di dalam dada gitu. Artinya masih abu-abu tentang hati di dalam dada yang sebenar-benarnya. Begitu. Tapi kalau menurut pandangan sufisme, ya itu tadi sudah dijelaskan sama Yai tadi. Artinya beliau tidak mau menabrakkan itu karena pandangan yang berbeda tadi itu. Gini, itu semua kita jangan teori saja yang kita bacakan, kita kerjakan gitu. Karena karakter itu tadi sudah terlalu istilahnya udah bakol ya, udah kekal di situ. Jadi kan kalau bisa yang sifat-sifat yang nggak baik tadi itu kita singkirkan, kita ganti yang baru. Nanti ketemu sendiri tuh, percaya. Diri sendiri itu kembali kepada diri. Kalau ini kan semua hanya teori. Sekarang kan tinggal paham. Saya paham itu. Artinya ya silakan. Pernah memang saya dapat juga. Tuh hati itu ada orang mengatakan hati itu adalah akal itu sendiri. Bukan yang ada di dalam dada. Ada yang berpendapat demikian. Itu pun sufi, orang sufi. Tapi ada juga orang sufi, mereka saling bercerita enggak. Hati itu tetap yang ada di dalam dada. Nah, masuk lagi satu orang enggak. Yaitu dari tulang ekor sampai ke atas kepala gitu. Karena di situ ada ruang kosong. Ruang kosong itulah yang disebut kolbu. Tapi kalau saya perhatikan dari bahasan ini, penjelasan mereka juga itu sudah sama dengan pembahasannya Bang Air tadi punya penjelasan gitu. Dari segi-seginya ada yang masuk ke latifah. Kalau Bang Air otak itu penjelasannya juga gitu. Ya itu aja. Jadi kolbu ini terserah kita. Mau hati itu sudah kolbu itu akal sudah atau bukan. Gitu. Ya, kalau menurutku dari Bang Amrin tadi bilang ada yang sufisme mengatakan hati itu ya otak tadi, ada yang mengatakan hati itu sebenarnya sufi itu tergolongan punya golongan dua. Ada yang klasik, ilmu tasawuf itu kan ada dua. Kalau yang saya ketahui itu ada dua, dia klasik sama modern. Yang modern itu ya pakai kehendak, artinya secara ketika kita berbuat ya itu ada pilihan untuk kita mau ke buruk atau yang baik. Tapi kalau sufi yang klasik itu semuanya lari langsung kepada Tuhan gitu. Jadi apa yang sufi klasik dan modern itu betul ada kayak gitu. Ya itu mah hanya sebutan aja lah dalam pandangan pengetahuannya mereka. Kamu melihat segala sesuatu warna merah, hijau, kuning itu tahu dari mana? Itu dari memori, dari pengetahuan yang tadi ada dalam konteks DNA, pengetahuan itu ya, yang tersimpannya ada dalam kontennya yang tadi orang-orang budaya menyebut konteks DNA dan RNA atau pengetahuan yang disimpan dalam dirimu gitu di masa lalu dinamakannya ada menyebut karma kan gitu ya, itu hanya sebutan konteks budaya itu menyebut itu gitu. Jadi pengetahuan yang kedua dalam pengalaman hidup. Pengetahuan yang ketiga ditangkap oleh panca indera. Lalu engkau menimbang itu. Menimbang apa yang engkau harus aku lakukan di saat akal itu
lebih ke condong dalam keadaan kebaikan bahasanya, kan gitu ya. Atau bahasanya berspiritual, pandangannya pada penciptamu, itu menerap pada konsep kolbun gitu. Berarti akal dan rasamu menunduk pada hatimu gitu. Bahasanya gitu. Tapi di saat kamu tidak condong, tidak menunduk pada hatimu, berarti penyelesaiannya adalah pikiran itu sendiri. Jadi pikiran dengan akal itu, kalau pikiran perbuatan antara akal dan perasaan disebutnya pikiran kan gitu. Gitu host. Kalau kamu hanya merenungkan gitu. Mungkin gitu, monggo master. Mungkin hostnya ingin langsung gitu ya, biar ada pengalaman spiritualismenya. juga master. Kalau masalah rasa itu sebenarnya masalah rasa itu kalau mau didefinisikan itu susah. Karena kenapa? Karena kita punya rasa yang berbeda kan. Tapi kalau mau dengan cara yang sederhana saat ini juga kalau mau Mbak hostnya sesuai dengan Mas Air tadi. Mau coba? Hanya 3 menit. Oke. Mbak host, ada nggak satu orang yang hari ini belum bisa Anda maafkan kesalahannya yang sangat ada. Nggak perlu disebutkan apa namanya ya, tapi coba munculkan emosi tentang orang itu, tentang kesalahannya, tentang sikapnya, perilakunya yang Anda anggap sudah melukai atau sudah menzolimi Anda gitu. Oke, tahan dulu. Sekarang kita lihat respon tubuh Anda ketika Anda sudah mengakses memori itu. Oke, tentu ada bagian organ tubuh yang kurang nyaman kan? Nah, Mbak host, coba sekarang telapak tangannya taruh di dada sebelah kiri ya, sesuai instruksi Mas Air tadi. Telapak tangannya taruh di dada sebelah kiri, telapak tangan kanan. Nah, taruh di dada sebelah kiri. Di situ ada satu titik. Kalau Anda tekan rasanya nyeri banget, sakit banget. Cari titik itu. Oke, sudah ketemu? Satu titik yang sangat nyeri banget. Oke, nah tahan. Sekarang sakitnya kita parah lagi ya, kita tekan sedikit. Oke. Sekarang Anda putar searah jarum jam, pelan-pelan aja. Oke, seperti itu. Ya, tarik nafas sebentar sekarang. Oke, sambil dibayangkan tadi orang yang bikin Anda sebel, marah, jengkel, mungkin dendam, sakit hati, dan seterusnya. Sehingga Anda kesulitan untuk memaafkan ya. Oke, sekarang ucapkan kalimat ini sambil Anda cermati ya. Mulai hari ini. Itu gak ada suaranya ya, mohon maaf, hostnya gak ada suaranya. mulai hari ini Saya bersedia memaafkan. Nggak udah, ya sudah gini. Memaafkan, kita nggak usah sebut namanya. Kita bicara tentang konsep atau teori. Itu diputar terus ya, jangan berhenti. Memaafkan artinya saya tidak memberikan keuntungan kepada orang itu. Saya tidak memberikan keuntungan kepada orang itu. Memaafkan artinya saya tidak menerima orang itu dalam kehidupan saya. Tidak menerima kehidupan. Artinya saya tidak menerima orang itu dalam kehidupan saya. Memaafkan bukan berarti saya setuju dengan perbuatan. Bukan berarti saya setuju dengan perbuatannya. Dan memaafkan adalah salah satu cara menuju kesembuhan. Adalah salah satu cara menuju kesembuhan. Oke, tarik nafas dulu. Oke, hembuskan pelan-pelan. Oke, sekarang hentikan tangan, buka matanya. Apakah sekarang responnya sudah mulai berkurang? Apa Anda merasakan sensasi baru?
sensasinya tuh kayak pokoknya gimana lah ya, memang saya sakit banget sama manusia itu. sampai saya tuh Kita amati respon tubuh Mbak ketika Anda mengakses informasi emosi negatif tadi. Tadi kan cukup sakit kan, sekarang mulai berkurang. Kita tidak meminta langsung rilis 100% enggak, tapi setidaknya Anda tahu perubahan itu. Kamunya jangan bermindset blok, jadi ingatan kesakitannya jangan diperbanyak, kamu melebarkan. Oke. enggak. Nah, Itu justru saya sudah ini ketika pokoknya minta di inilah sampai masuk di dalam doa segala. Udah selesai saya kasih itu supaya dia dapat juga gitu maksudnya. oke. Artinya gini Mbak, apa yang disampaikan Mas Akhir itu tadi ya hubungannya antara penjelasan mekanisme ilmu pengetahuan dengan konsep hati, akal, rasa dan seterusnya. Sebenarnya itu ada benang merahnya kalau kita mau tarik gitu. Nah untuk kasus Anda ini karena kasus-kasus traumatik ya, Anda mengalami semacam PTSD, nanti harus uji klinis lebih lanjut ya, yaitu post traumatic stress disorder. Dan ini berkelanjutan. Nah nanti tentu terapinya bisa lebih dilanjutkan lagi kalau ada bersedia ya. Ini hanya untuk menyampaikan teori yang disampaikan Mas Air. Jangan dibongkar sini. Oke, kita butuh praktek kan, masih meraba-raba tentang teori-teori yang disampaikan oleh teman-teman. Makanya ini harus diimplementasikan ke dalam pengalaman internal Anda biar Anda dapat pengetahuan di situ. Nah, gitu konsepnya. Oke, silakan Mas Air. Ya, di saat keadaan kondisional dirimu masih menyimpan memori ketidaksesuaian, menurutmu tidak sesuai menurut pikiranmu, tidak sesuai menurut perasaanmu, kamu bahasanya sedang menyimpan memori kesakitan. Tidak perlu dilupakan memang cerita perjalanannya, tapi kamu akan selalu tidak berdamai. Kamu harus berdamai dalam kondisional, menyalahkan perilaku manusianya, termasuk menyalahkan dirimu. Gitu. Berarti memori di sini, memori yang diterima karena tidak sesuai, tidak disepakati oleh dirimu, perilaku orang itu, maka kamu tidak menerima. Kamu terlalu terus disimpan itu. Kamu tidak mengambil pelajaran apapun. Saat kamu merenungkan, mendiamkan atau bahasanya mengajak pikiranmu, mengobrol dengan perasaanmu, gitu. Ajak ngobrol dengan perasaanmu dan oleh dirimu. Anggap ada 3 ya, satu monster kan gitu ya, satu makhluk yang dinamakan pikiran, satu makhluk yang dinamakan perasaan, dan bagiannya adalah dirimu yang ketiga. Coba ajak ngobrol bertiga. Kenapa sih kalian gitu? Coba ajak ngobrol. Kenapa wahai pikiran kamu itu masih saja gitu? Coba aja ngobrol dia. Wahai perasaan tadi emosional, kenapa kamu bersikap seperti itu? Nanti saya praktekkan secara mandiri. Enggak apa-apa. Biar hostnya itu kan mendapatkan pengalaman langsung ya. Karena konsep-konsep ini terlalu bias, terlalu gitu ya. Jadi sulit untuk diimajinasikan kalau tidak tidak dijalani begitu. Jadi makanya Master, dalam normatif agama itu sebutannya tafakur. Artinya tafakur ini kan menggunakan akal pikiran kita untuk ke masa lalu kan gitu ya. Tafakur. Lalu tasyakur ini kan memahami bagaimana perasaan gitu. Di saat pikiran, kadang-kadang orang belum memahami, di saat pikiran melintas, bahasa saya sebutan simpel, melintas pikiran tidak baik. Perasaan inilah yang harus menasehati kan gitu. Di saat perasaan tidak dalam kendali yang baik, pikiran yang baiklah yang harus menasehati kan gitu ya. Ini kan saling terhubung antara perasaan. Jadi kalau perasaan lagi tidak nyaman, host, gunakan pikiran baikmu. Di saat pikiranmu tidak baik, gunakan perasaan yang baikmu menasehati pikiranmu. Kalau dua-duanya negatif, perlu saya sering pakai metode itu.
Saya biasa berbicara dengan diri saya sendiri. Self talk gitu ya kalau di Abang, Memang tadi siang itu sudah dibahas. Jadi tadi siang itu karena banyak orang, jadi mungkin nggak ada yang dipetik. Tadi siang itu kan saya bilang tahan itu rasa itu dibagi tiga, rasa jasmani, rasa rohani, dan ada rasa yang tak berasa. Nah, penjelasannya tadi ini kan mungkin dia mengerti penyampaiannya begini, ya kan? Harus dapatkan rasa yang ketiga itu yang tidak berasa supaya ada kedamaian begitu. Tidak merah tadi, tidak merasa senang. Apalagi tadi Bapak Vika bilang kasih nota seperti itulah contohnya gitu. Mana nih host? Iya, gimana Bang? Sorry. Kenapa tadi Master melakukan sebetulnya untuk merelate itu bukan saja bercengkrama dengan dua ini sebetulnya host, tapi kamu pun dalam konteks mengolah nafasmu untuk bisa stabil. Pertama tarik napas selembut-lembutnya untuk dipenuhi rongga dada dan perut, kan gitu ya. Lalu kamu keluarkan pelan-pelan halus sekali ke mulut ini. Boleh ditambah afirmasi kayak zikiran ataupun apapun itu untuk menguatkan dirimu sebetulnya. Gitu. Tadi kamu sebetulnya dalam mindset block. Kamu tidak mencari tahu bagaimana perjalanan yang kesakitan itu menjadi pengetahuan. Jadi tidak mengambil pelajaran dan hikmahnya. Di saat kamu mampu tadi mengatakan oke, aku memaafkan, terserah kamu mau melakukan apapun itu ya sudah, karena sudah terjadi. Karena sesuatu yang sudah terjadi aku harus mau belajar menerimanya. Gitu. Tidak dikatakan nanti host engkau memahami dalam ketaatan kamu dalam ketawakalan atau bahasamu. Kamu tidak menerima yang diberikan Allah sebagai penguji hidupmu. Berarti kamu tidak meyakini penciptamu. Karena kamu tetap tidak mau menerima. Karena kamu tidak mau berdamai. Kamu selalu menciptakan diri yang palsu, keberpura-puraan. Kamu sedang berpura-pura. Berpura-pura bahagia, berpura-pura senang. Tapi di saat teringat lagi, kamu ke-trigger lagi. Iya. Wes. Oh ya wes. Ya. Ampun katanya Master. mohon izin sebelum saya turun, mohon izin Iya. tadi saya minta maaf, saya tidak bermaksud untuk dari luka batin yang sedang Anda alami gitu. Tapi saya mencoba untuk merelevansikan dari teori-teori tadi yang disampaikan oleh Mas respon tubuh dari mekanisme bahwa tubuh kita bisa mengaktifkan namanya hormon endorfin, serotonin, dopamin dan seterusnya. Itu adalah hormon kebahagiaan. Itu yang membuat aliran darah semakin lancar, menciptakan ketenangan sehingga nanti sel-selnya itu tetap baik begitu, tidak cepat mati karena kebencian. Hanya menunjukkan itu saja bahwa ada respon tubuh terhadap perilaku atau emosi kita dalam rangka untuk ya. Jadi saya mohon maaf ya. Nah, saya mohon izin nanti dikira saya menyebutkan hostnya hanya menunjukkan responnya. Oke, ini udah jam 12 di sini juga. Mungkin Yai kita insyaallah ketemu besok lagi. Ketemu lagi kita besok insyaallah. Di sini sudah jam 12. Saya butuh istirahat. Host, Iya. aku tidak mau ngomong apa-apa, kamu mau nangis mau apa terserah, bodo amat sebetulnya host ya. Kan gitu, kamu berpura-pura dengan doa-doamu itu, ya Allah bagaimana hidupku, itu karena bukan Allah. Kamu salahkan dirimu sendiri karena menyimpan itu, kan gitu. Ya, ini TikTok Yai. Ya host, maaf host. Oke, makasih ya sama Pak
Vika. Insya Allah kita besok bertemu lagi. Terima kasih atas ilmunya hari ini yang sangat berharga, betul-betul sangat berharga. Saya mau rungkat. Mau nangis? Ngomong aja. Saya mau nangis dulu ya. Mau pertama. Itu cara dirimu berpura-pura karena dengan tidur kamu melupakan sementara kan gitu ya. Saya enggak apa-apa lah. Ya sudah, ya sudah. Oke. Terima kasih semuanya udah malam ini kita sama-sama alhamdulillah kita dapat ilmu yang sangat bermanfaat. Insya Allah kita besok ketemu lagi ya guys. Makasih ya Yai, Pak Vika. Aku segera rungkat nih, kalau enggak Yai nanti nambahin lagi nih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa dilepas? Ngajarin aku. Kok dedek ngomongnya ngapain bawanya rasanya bawa baju terus Enggak. dek injak di pinggangnya kaki aja injak kaki ya jangan pegangan sama ya bisa sampai yuk posisi yang mana kak? Malam tisu? Iya sampai pijitan Asal. Oke. Kata Bu. Dipakai udah ngampar. Apa yang pasti habis? Ngampar loh. masuk kamar mandi Ya benar. apa kamar mandi Mainstream. Pasti habis. Benar. Jangan salah pasangan mana bajunya tumpet bajunya di tumpet ambilnya di sofa ini jangan usul ya mantap sofa kata sama dia mau lihat ini semuanya di Netflix. Rame terus badan mana gigi ngomong ditekoni ternyata wong Filipin ganteng wonge nggak iso bahasa Filipin dek nuyu goblok bahasa Taiwan yang gak pati ngerti bahasa Filipin gambar kawak dewe lah Tagalog sih ngomongnya Filipin masa ya Tagalog Kantonis Filipin lagi ngomongnya lo hitung-hitungannya apa kawak dewe wong Jawa